Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali lastashamu alaihi ma walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fi syuhudil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Jami'at Taqwa yang insya Allah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2025 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka sama-sama ingin mencari keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui taklim atau kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan juga sebab
dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang keutamaan adzan dan iqamah yang telah kita bahas sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, bahwa ternyata keutamaan bagi muadzin itu juga bisa didapatkan seperti hal yang sama oleh kita, terutama orang-orang yang suka mendengarkan adzan. Lebih-lebih bukan hanya sekedar kita mendengarkan muadzin mengumandangkan adzan, tetapi ketika kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, maka pahalanya sama dengan orang yang beradzan itu sendiri. Sebagaimana tentunya keutamanya telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna ma hadhil maddatu." Ini tentunya hadis ini terkait ketika Abdullah bin Zaid bermimpi tentang adzan dan mengajarkannya kepada Bilal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk naik ke atas bangunan dan mengumandangkan adzan. Jadi Bilal itu dulu kalau adzan naik di atas, karena belum ada pengeras suara dulu. Kalau sekarang udah canggih, ya dulu belum ada pengeras suara. Bahkan dulu zaman Khalifah tuh ke menara naik kuda. Ya, seperti di Baghdad dulu ada namanya bangunan tingginya Mas Samarro. Ya, bentuknya lengkuk begitu, semakin ke atas semakin kecil. Itu kalau naik ke atas tentu naik kuda. Ya, itu naik ke atas untuk memandangkan adzan biar terdengar dari kejauhan. Setelah adzan dimulai, maka terdengarlah suara gemuruh di kota Madinah saat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apa kata Rasul? Atadruna ma hadhil maddah? Tahukah kalian wahai sahabatku apakah suara gemuruh itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat ketika ditanya Rasulullah pasti paling sering jawabannya seperti itu. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala inna rabbakum. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian. Amara bi abwabis samai. Memerintahkan, menyuruh. Supaya pintu-pintu langit semua dibuka. Fafutihat ilal arsy, dibuka itu sampai ke arsy. Li adani Bilalin, karena sebab adanya Bilal itu. Allah menyuruh ya pintu langit dibuka sampai ke arsy. Faqala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata, hadal Bilalu khasatan,
Kata Bilal, ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk Bilal saja? Aulil muadzzinina ammah, atau untuk para muadzin secara umum semuanya? Qala balil muadzinin. Rasul menjawab, bukan untuk Bilal saja itu, tetapi untuk semua para muadzin yang ada di dunia sampai saat ini. Semuanya para muadzin, bukan hanya yang dulu, sampai saat ini. Wa inna arwahal muadzinin, dan sesungguhnya roh atau arwah orang-orang yang adzan itu ma'a arwahis syuhada, bersama dengan ruh-ruhnya orang-orang yang mati syahid. Fa idza kana yaumul qiyamati, dan apabila hari kiamat nanti, nada munadin, ya, terdengar nanti ada seruan yang memanggil, ainal muadzzinun, di manakah orang-orang yang suka adzan? Fayaqumuna ala qutbanil miski wal kafur, maka berdirilah mereka, orang-orang yang muadzin itu sewaktu di dunianya, di atas bukit kasturi dan kapur barus. Ya. Jadi bukitnya langsung bukit kasturi. Bukit misik yang baunya harum luar biasa. Itu ternyata bukan hanya, sekali lagi, bukan untuk Bilal saja, tetapi untuk para muadzinin tentunya yang adanya betul-betul ikhlas semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung tentang keutamaan muadzin. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, al muadzinuna al muhtasibuna yakhrujuna yaumal qiyamati min quburihim wa hum yu'adzinuna. Orang-orang yang suka beradzan atau orang-orang yang beradzan itu karena ikhlas, muhtasiban lillah, yakhrujuna yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat akan keluar dari kubur mereka, wa hum yu'adzinun, keluar dari kubur dalam keadaan mereka sambil beradzan. Kemudian fal muadzinu yashhadu lahu kulla syai', dan orang yang beradzan itu disaksikan oleh segala sesuatu yang mendengarkan suaranya. Min hajarin au syajarin au madarin, baik itu batu, pohon, ya, kemudian pasir, madar, au basyarin, aurat bin, atau manusia, aurat bin au yabisin, atau benda yang basah atau yang kering. Wa yaghfirullahu lahu madda sautihi, kemudian Allah mengampuni dosanya sejauh suaranya dapat didengar. Wa yuktabu lahu minal ajri, dan dicatatkan olehnya, untuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan pahala bi'adadi mayyusalli bi'adhanihi. Dengan apa? Dengan memberikan pahala orang-orang yang salat karena mendengar adzannya. Jadi karena muadzin itu memanggil orang salat berjamaah, maka muadzin itu dapat pahala sebanyak orang yang salat itu, baik yang di masjid maupun yang di rumah. Yang karena suara adzan itu mereka sholat. Bukankah kita selalu setiap mau sholat itu selalu menunggu muadzin adzan dulu? Ya, karena itu seolah-olah menjadi patokan bahwa sholat akan dimulai atau sholat itu sudah masuk waktunya, dan kita akan lebih-lebih ketika dilaksanakan berjamaah di masjid. Wa yu'tihillahu ma yas'alu bainal adzan wal iqamah. Dan ingat, pada saat itu
ya, Allah juga akan memberi apa yang dimintanya. Baik muadzin secara khusus ataupun kita yang mendengarkan bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan di iqamah. Makanya momen atau waktu antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajabah. Waktu yang tidak ditolak. Makanya Rasul menyuruh agar kita berdoa antara adzan dan iqamah itu. Ya, sempatkan adzan. Sempatkan doa antara adzan dan iqamah, karena waktu itu adalah waktu yang mustajabah. Sering ini kita yang banyak yang lalai itu pada waktu. Imma ayyu ajilahu fid dunya, baik disegerakan oleh Allah itu pahalanya di dunia, atau yudakhiruhu fil akhirah, Allah simpan untuk nanti di akhirat. Wa imma ayyasrifa anhu su', dan ada kalanya dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan dia dari segala macam bahaya. Itu cara Allah memberikan, mengabulkan doa kita antara adzan dan iqamah, itu termasuk muadzin tadi. Kemudian kata Rasulullah, awwalu may yu'sa yaumal qiyamati min kiswatil jannati Ibrahim. Orang yang pertama kali mendapatkan pakaian surga, kiswah itu pakaian surga. Ya. Pada hari kiamat nanti yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yuksar rusul wal anbiya, kemudian selanjutnya yang dipakaikan pakaian dari surga itu para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Summal muadzzinuna, baru kemudian para muadzin atau orang-orang yang adzannya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tatalaqahumul malaikatu, dan mereka pun disambut oleh para malaikat bijaibami yakut, binajaibami yakut. Dengan apa disambutnya? Dengan kendaraan-kendaraan yang terbuat dari yakut merah. Yushayyi'u kulla rajulin minhum sab'una alfa malakin. Di antara mereka masing-masing itu diiring oleh 70.000 malaikat min qabrihi, dari kuburnya, diiring dengan 70.000 malaikat ilal mahsyar, menuju ke padang mahsyar untuk melalui atau melewati proses-proses selanjutnya yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Proses bagaimana ketika kita nanti sudah mati di alam kubur, kita menunggu di situ, ya, hari kiamat, di mana kita nanti menunggu. Setelah itu hari kebangkitan, yaumul ba'ats, bangkit kita dari kubur. Karena nanti kita semuanya, baik yang sudah meninggal atau sudah mati, ditiup sangkakala kiamat itu hancur semua, tertim jadi tanah semuanya, mati semuanya, baru nanti dilipat kembali, itulah yang namanya yaumul ba'ats. Artinya ternyata betul bahwa hidup kita di dunia ini dibandingkan dengan hidup di alam kubur itu jauh lebih banyak hidup kita di alam kubur. Imam Nawawi rahimahullah umur 60-an. Meninggal udah ribuan tahun yang lalu. Berarti dia, Imam Nawawi rahimahullah itu lebih lama hidup di kuburan daripada di dunia. Ya. Itu perbandingannya, jelas sekali di situ. Oleh karena itu luar biasanya sekali lagi orang yang muadzin itu pahalanya, terutama Bilal bin Rabah seperti seorang muadzin yang pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata dalam nasihatnya, salah satu nafarin, ada 3 kelompok manusia yudilluhumullah, yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala min adabil qabri, dari siksa kubur.
Ada 3 orang ini, 3 kelompok manusia dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Siapa itu? Yang pertama orang yang beradzan. Muadzin itu dilindungi oleh dari siksa kubur. Yang kedua orang yang mati syahid. Allah bebaskan dari siksa kubur. Dan yang ketiga orang yang mati pada hari atau malam Jumat. Ya. Orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat itu termasuk husnul khatimah dan dijaga oleh Allah. Dengan catatan meninggalnya bukan mabok. Jangan punya lah kalau gitu saya malam Jumat mau minum baygon aja lah. Biar dilindungi oleh Allah matinya katanya. Syahid, bukan syahid, sangit namanya itu mah. Ya. Ini. Jadi biar malam Jumat meninggalnya itu tentunya yang semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 orang ini kata Ibnu Abbas yang dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Di antaranya yang pertama tadi muadzin, orang yang suka memandangkan adzan. Yang kedua yang mati syahid, yang ketiga orang yang mati pada hari atau malam Jumat. Itu yang dikatakan orang yang husnul khatimah. Kemudian dari Abdul A'la At-Taimi, beliau juga berkata, salah satu nafarin sama ada 3 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat berada di Bukit Kasturi. Tuh, Bukit Kasturi nanti hari kiamat di padang mahsyar. Di mana saat itu orang-orang yang berada dalam suasana panik. Kebanyakan orang di padang mahsyar itu semua dalam keadaan panik. Ya. Lari ke sana kemari, paniknya luar biasa. Sampai digambarkan dalam foto yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya nggak kenal. Ya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibati wa bani, dari saudara dan anaknya. Oh, saking paniknya luar biasa. Itu namanya yaumul faz'ul akbar namanya. Ketika kiamat itu baru gambaran doang ini, Pak. Quran menggambarkan seperti kalau kita bayangkan juga ya hanya sebatas itu. Kayak apa? Bayangkan anak sama orang tua nggak kenal. Kalau dalam surat Al-Hajj ayat pertama itu ya ayuhan nas inna zalzalatas saati syai'un adim, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu dahsyatnya luar biasa. Syai'un adim dikatakan sesuatu yang ya Allah mentakjubkanlah luar biasa. Ya. Yauma tadhalu, pada hari itu ibu-ibu yang menggendong anaknya, menyusui anaknya, dilepaskan anaknya. Saking dahsyatnya berarti. Dan ibu yang sedang hamil keluar bayinya nggak terasa apa-apa. Padahal konon kalau keluar bayi itu sakitnya Bu. Wahnan ala wahnin. 1000 sakit jadi 1. Tapi saat itu nggak terasa, keluar aja bayinya. Wataron nasa sukaro, dan pada hari itu kita akan melihat manusia itu seperti banyak orang mabok. Wa mahum bisukaro, mereka bukan mabok, tapi itulah adab Allah dirasakan sudah mulai. Ya, itu. Jadi pada waktu itu kata Imam Abdul A'la Al-Taimi, ada 3 kelompok manusia yang pada di hari kiamat berada di Bukit Kasturi, di mana kebanyakan orang pada saat itu dalam suasana panik, terutama ketika menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang pertama, imam yang benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang nanti berada di Bukit Kasturi hari kiamat. Tidak panik, tenang menghadapi suasana yang luar biasa. Bahkan mungkin akan berkata seperti dalam surat Yasin, hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal. Inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Ya, wa shadaqal mursal, benar para rasul, benar para ulama, para kiai, para ustadz yang menerangkan bahwa akan terjadi hari yang begitu dahsyatnya luar biasa.
Ya, dengan tenang, santai. Mereka menghadapi suasana yang begitu menakjubkan yang disebut dengan faz'ul akbar. Banyak orang panik dan sebagainya, lari, tunggang landang dan sebagainya. Ya, itu. Tapi orang yang menjadi imam semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang nanti dijauhkan dari hal itu. Yang kedua, orang yang membaca Al-Qur'an hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, masuk dalam kategori orang yang adzan juga hanya mengharapkan ridha Allah, biwajhillah, libtigha'i mardatillah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan bahwa Rasul SAW juga bersabda, mangqala mislama yaqulul muadzinu, barang siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh orang yang adzan, kana lahu mislu ajrihi, maka ia mendapatkan pahala seperti sama dengan orang yang adzan tadi. Ya. Jadi cukup ketika muadzan Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah, kita ikut sama. Kecuali di hayya 'alas shalah yang kita ucapkan la haula wala quwata illa, karena itu ajakan mari kita melaksanakan sholat. Maka jawabannya tidak ada daya dan upaya kecuali sini Allah. Ya, jangan jawabannya insya Allah. Ya, ada adzan kalau yang ngajak orang umpamanya dia bisa jawabannya insya Allah, boleh-boleh saja. Pak Ali sambil lewat tetangganya, yuk sholat berjamaah, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau adzan mah jangan dijawab insya Allah. Teksnya sudah khusus dari Nabi, diajarkannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sama hayya 'alal falah, mari menuju kepada kebahagiaan. Sama jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini teksnya sudah jelas dalam kitab hadis Bulughul Maram, jelaskan ini langsung dari Rasulullah. Kalau salat subuh ditambah dengan as-salatu khairum minan naum, shadaqta wa barasta wa ala anadzalika minasyahidin. Benarlah engkau. Ya, kamu benar kalau bahasa ini. Insyaallah saya menjadi saksi bahwa sholat itu lebih baik daripada wa ana ala dzalika minasyahidin. Saya bersaksi bahwa betul sholat itu lebih baik daripada tidur. Untuk sholat subuh itu ditambahin dengan itu. Jawabannya kita seperti itu. Ya, itu. Jadi pahala kita sama dengan muadzin. Jadi nggak usah jadi muadzin, tapi sering kita mengikuti orang yang beradzan itu, insya Allah pahalanya sama, kata Nabi. Kemudian dalam hadis yang lain, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, karena idza qala al muadzinu, apabila muadzin berkata Allahu Akbar, yaqulu ma'ahu, ucapkan sama. Ini yang Rasulullah kan selalu itu. Wa kadzalika fi syahadatain, pun demikian di dua kalimat syahadat tadi sama. Cuman wa idza qala hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ini teksnya langsung hadisnya. Apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu jelas teksnya langsung dalam hadis Nabi. Ya. Imam Abu Lais As-Samarqandi menjelaskan bahwa manakala seseorang mendengarkan adzan, hendaknya ia mendengarkan dengan baik. Sebaliknya awas, adabnya orang ketika ada suara adzan malah tiduran aja, apalagi sampai nutup kupingnya. Ketika ada adzan dianggapnya mengganggu, berisik dan sebagainya, padahal itu adalah suara Allah. Jangan heran kalau nanti dia mati, diangkat jenazahnya berat, padahal orangnya kurus ceking. Kaget semua, kok berat amat ini orang, tubuhnya diangkatnya 4 orang, berat. Itu karena kalau ada adzan itu tiduran aja. Ya. Makanya minimal duduk dulu, sholat nggak sholat, nanti sholatnya ya udah selesai tidur lagi, terserah. Yang jelas ketika ada suara adzan itu dengarkan, duduklah minimal. Jangan mati tiduran, berbaring dan sebagainya. Ya, itu dalam hadis jelaskan seperti itu. Yuk, itu dengarkan dengan baik. Apabila muadzin selesai mengucapkan hayya 'alas shalah tadi, hendaknya membaca la haula wala quwwata illa billah, kata Imam Al-Samarqandi menegaskan, ya itu. Kemudian
ya, dalam tafsir adzan dan makna yang terkandung dalamnya itu, jelaskan seperti itu, karena setiap kata dalam adzan itu tentunya mengandung arti zahiron wa batinan. Ya. Kemudian apabila muadzin mengucapkan Allahu Akbar kalimat takbir, ya, itu artinya adalah Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia. Sedangkan pengertiannya tentunya dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, ya, itu jelaskan bahwa Allah adalah zat yang maha agung dan wajib kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah akhir dari bab tentang keutamaan adzan dan iqamah. Mudah-mudahan jadi ilmu pengetahuan buat kita. Setidaknya walaupun kita tidak menjadi seorang muadzin, ya, sering-seringlah mendengarkan muadzin dengan seksama, seraya mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut, karena pahalanya kata Rasulullah itu sama dengan pahalanya orang yang beradzan. Semoga kita mampu memperhatikan dan mengingat-ingat tentang keutamaannya tadi, serta jangan sampai sekali lagi tadi kita menyepelekan dengan suara adzan, karena itu adalah panggilan Allah, seolah-olah itu sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu akan dilihat oleh Allah apakah ketika dipanggil itu dia segera atau cuek dan sebagainya. Itu nanti akan menentukan bagaimana keberadaan baik di dunia lebih-lebih akhirat nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan sesuai tadi. Pertama nanti berada di Bukit Kasturi, yang kedua kita bebas dari kegaduhan atau kericuhan, bahkan kepanikan di padang mahsyar nanti, karena kita orang-orang yang suka mengikuti suara muadzin ketika dikumandangkan tadi. Demikianlah mungkin sambil nunggu waktu Isya. Jika ada tambahan atau pertanyaan terkait dengan keutamaan adzan iqamah ini, baik pertanyaan yang menyangkut pertanyaan sebelumnya atau saat ini, kami persilahkan. Silakan. Menurut saya afdolnya 2 kali, mengingat manusia zaman sekarang ini banyak lalai, banyak kesibukan. Jadi kalau adzannya sekali doang, nanti jangan-jangan banyak orang ini nggak dapat barokah Jumat, telat semuanya. Ya, 2 itu maksudnya adzan pertama sungguhnya mengingatkan, ya, itu bahwa segera di sholat Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ada pertama itu segera tinggalkan sudah. Wahai orang beriman, ketika dikumandangkan suara adzan panggilan untuk Jum'ah, maka fas'au, bersegeralah menuju ke masjid, tinggalkan semua jual beli. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum, tapi itu lebih baik. Nah, itu. Kemudian adzan yang kedua itu sudah termasuk udah hal yang terpenting lagi, karena khatib sudah naik mimbar. Itu mengingatkan bahwa itu sudah mulai waktu sholat. Sama khutbahnya itu kan, ya, khutbah 2 itu maqamu raka'atain minadz zuhur. Dalam hadis itu menempati tempat 2 rakaat sholat duhur. Ya. Makanya kita dalam ketika khutbah itu udah betul-betul masalah, harus betul-betul, nggak ada orang nasbih, nggak ada orang ngobrol dan sebagainya, itu harus tidak ada itu. Ya. Itu harus betul-betul angsitu wasma'u, diem dan dengarkan. Adapun sudah dia mendengarkan ngantuk, nggak jadi masalah. Ya. Faidang qolat, kalau mengatakan aja udah faqad lagho. Ya. Faida qola angsit tadi itu fahuwa kal khimar yahmil asfara, itu sama dengan keledai, dan seperti itu. Dalam hadisnya juga redaksinya sama. Itu harus betul-betul fokus. Jadi adzan dulu itu memandangkan, karena memang orang Madinah dulu saking taatnya, orang dulu itu kan luar biasa. Ya, jadi sekali itu cukup. Ya. Jadi untuk saat ini sekali ini mah saya pikir lebih baiknya dua kali. Kan mengingatkan tadi itu banyak kita kan terus saja tancep aja. Kalau di Makkah Madinah mah sekali juga wong setengah
jam 11 itu sudah stop aktivitas, toko sudah tutup. Jadi kita mau, waduh, terus aja bablas. Ya, makanya orang dulu tuh hebat. Kenapa? Kalau hari Jumat itu jam 10, jam 9 disetel suara ngaji walaupun kaset doang, menunjukkan bahwa ini hari Jumat, biar siap-siap, nggak keluar kemana-mana, mandi, gunting kuku, sunah-sunah, motong kumis dan sebagainya. Itu agar dilakukan. Jangan adzan berangkat masih pakai lepis dan sebagainya, kaos oblong, kayak nggak ada penghormatan Sayyidul Ayam Jumat itu. Ya, itu maksudnya tuh. Orang dulu tuh begitu, disetel kaset suara ngaji. Oh, ini hari Jumat. Biar qailullah lah sebentar. Jam 10 tuh tidur setengah jam apa? Biar nanti enak, khotbahnya nggak ngantuk dan sebagainya. Karena kan lumayan duduknya 1 jaman. Salat duhur kan enggak, ya 10 menit beres pulang. Nah, Jumatan mah enggak, karena harus dengan khotbah, harus ada itikaf dan sebagainya. Jangan datangnya pas malah adzan. Kata orang dulu bener, kalau Jumat tuh datang berangkat sebelum khotib datang. Semua malaikat di depan pintu berdiri, semua malaikat tuh nyatet. Kalau khotibnya sudah naik mimbar, udah ditutup buku catatan. Oleh catatan Pak Jali percuma kerja kalau nggak dicatat sama mandor, oleh gajian. Ya, kan sampai dalam tempatnya seperti itu. Ya, orang dulu begitu tuh. Nasihat tapi semua diberdasarkan dari hadis. Itu jadi Pak Juda utamanya dua kali. Lebih baiknya, walaupun juga 1 boleh. Tuh. Bahasa Arab, tapi memang juga karena Quran bahasa Arab sama. Dalam artian mungkin dia pertanyakan, cenderung sering bertanya, kenapa Allah kan panjang? Kalau Quran kan nggak boleh. Kalau Quran kan nggak boleh ya. Kalau Allah tuh Quran ada mad tapi jangan panjang-panjang. Kalau Allah kan mad apa itu panjang, itu nggak apa-apa. Karena itu memang panggilan. Ya, karena banyak orang tuh yang pendengarnya ada yang ini kan begitu. Jadi boleh. Bahasa Arab bukan bahasa Quran, tapi sama bahasanya dengan bahasa Quran. Cuman aturannya nggak seperti aturan Quran, karena terkait dengan tajwid dan aturan-aturan tadi itu. Tuh, wajib. Baik, demikian mungkin kajian kita malam ini, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semuanya dan motivasi buat kita semua agar kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji malam ini. Mari kita tutup dengan baca doa. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, bi rahmatika ya rahim. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.